Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagian 1 atau part 1. Kenapa ini kok saya beri part 1 atau bagian 1? Ya, karena nanti ada lanjutannya. Di bagian 1 ini kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk pertempuran-pertempuran. Nah, nanti di bagian yang kedua kita akan belajar perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk upaya perdamaian atau perjanjian. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mengapa demikian? Nah, simak penjelasannya sampai habis. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilatar belakangi karena pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan memboncengi atau membawa serta tentara Nika. Tentara Nika itu adalah organisasi semi militer Belanda. Ingat anak-anak, pada saat itu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu dijajah oleh Jepang. Dan Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu. Nah, salah satu anggota dari sekutu itu adalah Belanda. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, pasukan sekutu itu datang ke Indonesia. Ya, datang ke Indonesia mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Jepang. Nah, ternyata kedatangannya ini dengan membawa serta tentara Nika. Tentara Nika itu sama dengan tentara Belanda. Nah, Belanda ini ingin menguasai kembali Indonesia, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, beberapa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu antara lain pertempuran 10 November 1945. Kemudian ada pertempuran Ambarawa, ada peristiwa Bandung Lautan Api, dan kemudian ada juga pertempuran Medan Area. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ini adalah pertempuran 10 November. Anak-anak, ini pada gambar ini ya, ini adalah Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah tokoh yang sangat terkenal pada pertempuran 10 November. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan tentara sekutu. Ya. Nah, pertempuran 10 November itu diawali dari kedatangan tentara sekutu, ya. Dalam hal ini itu tentara Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 25 Oktober 1945, itu tentara sekutu datang ke Surabaya. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata. Kontak senjata itu artinya terjadi pertempuran antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncaknya, Brigadir Jenderal Malabi ini terbunuh, sehingga menimbulkan kemarahan dari tentara Inggris. Akhirnya pada tanggal 9 November 1945, Inggris ini mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu adalah semacam ancaman. Apa isi ultimatumnya? Isinya adalah semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi intinya ultimatumnya itu menyuruh semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata itu untuk menyerah. Nah, karena ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya, maka pada tanggal 10 November terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Surabaya ini digempur oleh tentara Inggris dari darat, laut maupun udara. Nah, peristiwa ini kemudian dikenang dengan dibangunnya Monumen Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Lanjut sekarang pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang. Ini juga sama, sambil memboncengi atau membawa serta tentara Nika, jadi membawa orang Belanda.
Nah, ketika pasukan Sekutu dan Nika ini telah sampai di Ambarawa dan Magelang, mereka ini datang ke Ambarawa dan Magelang itu tujuannya untuk membebaskan para tawanan perang, ya, membebaskan para tawanan tentara Belanda yang dulu ditawan oleh Jepang. Namun, para tawanan ini justru diberi senjata atau dipersenjatai. Inilah yang membuat kemarahan rakyat Semarang. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR, kalau sekarang ini namanya adalah TNI, dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Kemudian Soekarno dan Brigadir Battle ini adalah pemimpin tentara Sekutu yang datang ke Semarang, melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Jadi sepakat untuk berdamai. Namun ternyata Sekutu ini mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran tidak dapat dielakkan, ya. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Pertempuran ini dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman, yang saat ini kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Beliau adalah seorang pejuang yang sangat gigih dalam mempertahankan kemerdekaan. Meskipun beliau sedang sakit, namun beliau tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran ini berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dipaksa untuk mundur dari Ambarawa dan Semarang. Berikutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api itu adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Apa tujuannya? Ya, jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini memang sengaja, ya. Kota Bandung ini sengaja dibumi hanguskan atau sengaja dibakar. Ya, tujuannya itu untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas yang ada di kota Bandung itu sebagai markas. Jadi supaya Bandung tidak digunakan sebagai markasnya Sekutu dan Nika, maka kota Bandung itu dibumi hanguskan atau dibakar. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kebakaran ini disengaja. Jadi warga Bandung itu memang sengaja membakar rumah mereka supaya terjadi kebakaran besar sehingga fasilitas-fasilitas penting ada di Bandung itu tidak dipakai oleh Sekutu dan Nika. Nah, salah satu tokoh ya yang berhasil meledakkan gudang amunisi miliknya tentara Sekutu ini adalah Muhammad Toha. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini juga dikenang anak-anak, ya, diabadikan menjadi sebuah lagu. Ya, ada lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Nah, itu ada menceritakan tentang peristiwa Bandung Lautan Api ini. Berikutnya pertempuran Medan Area. Ya, pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu tiba di Medan di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly. Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Ingat, saat itu Indonesia sudah merdeka. Namun, ya, Sekutu dan Belanda ternyata ingin menguasai kota Medan. Nah, hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Medan, ya. Apalagi Sekutu ini juga melakukan penghadangan dan membatasi gerak para pemuda. Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan, sehingga pertempuran pun tak dapat dihindari. Nah, pertempuran-pertempuran yang terjadi tersebut dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Nah, itulah anak-anak beberapa pertempuran ya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga penjelasan singkat Bu Sulis ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.